bergerak dan menggerakkan. Saya Ika Sari Suprapti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Bayi Kudus, Provinsi Jawa Tengah, akan memaparkan aksi nyata filosofi Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih terpusat pada guru. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Padahal seharusnya pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro ini menyadarkan saya akan pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar menuntut saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada peserta didik. Kemudian, untuk perasaan selama melakukan perubahan di kelas, saya sangat bersemangat dan berharap semoga ada perubahan yang cukup signifikan dari sebelum aksi perubahan dan setelah saya melakukan perubahan. Bisa dilihat dari dokumentasi di bawah, di mana pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih terpusat pada guru, padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik kurang mengeksplor kemampuannya. Kemudian dari dokumentasi di bawah, setelah saya mempelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro ini, menyadarkan saya akan pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar menuntut saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada peserta didik. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan adalah mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi study center dengan menerapkan nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Kemudian untuk pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, pertama yang harus dilakukan adalah diskusi dengan teman sejawat. Kedua, membuat perangkat pembelajaran. Kedua, pelaksanaan berdoa sebelum memulai pembelajaran untuk memunculkan sifat religius. Kemudian penyampaian tujuan pencapaian pembelajaran dan penjelasan cara kerja saat melaksanakan suatu proyek. Peserta didik berkolaborasi bersama menyelesaikan suatu proyek. Peserta masing-masing kelompok kemudian mempresentasikan hasil proyeknya. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Setelah proses pembelajaran dilanjutkan di akhir mata pelajaran bersalaman terlebih dahulu sebelum keluar dari kelas. Berikut ini testimoni dari teman sejawat dan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sylvia Damayanti SPD, salah satu guru geografi di SMA Negeri 1 Bayi Kudus, yang merupakan teman sejawat dari Ibu Ika Sari Suprapti SPD yang sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ika Sari Suprapti yang menerapkan project based learning dalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adil Akbar. Saya berasal dari kelas 10 E6. Di sini saya akan menyampaikan tentang perbedaan pembelajaran saya ketika saya duduk di bangku SMP dan setelah saya duduk di bangku SMA. Dulu ketika saya duduk di bangku SMP, saya lebih sering merasakan diterangkan materi dan guru tersebut tidak memberi tugas yang berupa untuk membuat PPT atau mind mapping dengan aplikasi yang ada di handphone. Nah, setelah saya duduk di bangku SMA ini, berbeda dengan pembelajarannya Bu Ika Sari Suprapti yang memberikan tugas yang berupa PPT atau membuat mind mapping dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Jadi dulu itu saya sering lebih kayak gimana ya, lebih sering dapat materi yang ada di buku daripada membuat tugas seperti PPT. Tapi sekarang saya itu lebih sering membuat tugas yang berupa PPT atau mind mapping, dan setelah tugas itu selesai, saya dan teman-teman saya yang satu kelompok itu bisa menyampaikan presentasi di depan kelas atau di depan teman-teman tersebut. Demikian penyampaian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Inaya dari kelas 10 E6. Di sini saya akan menyampaikan perbedaan pembelajaran saat dulu di SMP dan sekarang di SMA. Dulu saat di SMP lebih sering dijelaskan yang ada di buku dan hanya disuruh membuat makalah, tapi jarang untuk disuruh membuat PPT dan hampir nggak pernah. Dan juga jika saat presentasi hanya membawa buku dan membaca bukunya. Jadi kayak belum terlalu jelas, kayak belum rinci gitu kan, karena nggak ada kayak apa ya penjelasan di proyektor juga, hanya membaca buku. Tapi sekarang saat di SMA ini lebih sering membuat PPT dari aplikasi yang ada di handphone, dan ya sekarang lebih jelas lah ya daripada dulu, karena ya gimana ya, ada penjelasannya juga di proyektor, terus juga teman-teman kan juga bisa melihat semua penjelasannya gitu. Juga yang mind mapping yang disuruh oleh Bu Ika Sari Suprapti. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.1. Terima kasih